Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian dengan harapan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan Renungan Harian Gereja Toraja edisi Sabtu 18 September 2021 dari Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, menandai kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan mengawali kehidupan kami hari ini dengan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh memaknai firman-Mu ini dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh menyadari kami terbatas dalam banyak hal. Karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan keterbatasan kami. Mampukan kami untuk semuanya itu. Layakkan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 berbunyi, segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberi tema, segala sesuatu di luar Allah adalah sia-sia. Tentu ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kita sedikit tergelitik karena kita menjumpai satu kata yang bernada pesimis, yaitu sia-sia. Kata sia-sia berulang kali muncul dalam bacaan kita ini. Pertanyaannya, apa yang sia-sia? Apakah maksud penulis kitab Pengkhotbah tentang kesia-siaan? Kesia-siaan yang digambarkan oleh pengkhotbah bertolak dari beberapa hal yang terjadi di alam semesta. Dan ada beberapa ilustrasi yang dipakai oleh pengkhotbah dalam menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Kita bisa melihat dalam ayat 4.
tentang keturunan. Dalam ayat 5 tentang matahari, dalam ayat 6 tentang perputaran angin. Pertanyaan selanjutnya bahwa dengan gaya bahasa dan ilustrasi seperti itu, apakah maksud dari si pengkhotbah yang sesungguhnya? Kita bisa melihat kata kuncinya di ayat yang ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Tentu yang dimaksud soal kesia-siaan adalah segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Bahkan dalam ayat 8 dikatakan bahwa segala sesuatu menjemukan. Segala sesuatu menjemukan. Itu nampak di dalam bacaan kita ini. Begitu pesimisnya pengkhotbah sehingga berkata tentang menjemukan dalam bacaan ini. Dan jika kita lanjut pada ayat yang ke-9, di situ muncul lagi kalimat tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10 pun mengatakan demikian. Jika yang sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Yang dulu sudah ada sebelum kita ada, dan kita pun juga melihatnya pada saat ini. Apakah maksud pengkhotbah mengatakan demikian? Sekali lagi, apakah maksud pengkhotbah tentang kesia-siaan? Apakah maksud pengkhotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru? Padahal jika kita melihat dalam dunia zaman sekarang ini, ada begitu banyak hal yang baru. Pemikiran manusia, fashion, teknologi, dan lain sebagainya. Bukankah itu sesuatu yang baru? Ilmu pengetahuan dan teknologi memang membuat seolah-olah dunia ini baru. Dunia ini modern, dunia ini canggih, yang seolah-olah dulu tidak ada dan sekarang ada. Tetapi kita akan belajar di sini sebenarnya apakah yang dimaksudkan pengkhotbah dari semuanya ini? Apakah arti dari semuanya ini? Kita bisa melihat bahwa dengan gaya bahasa seperti itu, pengkhotbah mau mengatakan bahwa jangan pernah mengandalkan sesuatu yang ada dalam dunia ini. Alkitab berbicara, Yesus Kristus tetap ada, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hal apa yang tidak berubah dari diri Yesus Kristus? Yaitu kasih-Nya. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang tidak berubah. Allah mengasihi bangsa Israel dalam sejarah perjanjian lama, Allah pun mengasihi kita pada zaman sekarang ini. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah yang dimaksud pengkhotbah di balik semuanya ini? Soal kesia-siaan di bawah matahari, yang mau dikatakan bahwa jangan pernah mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari. Kita punya uang, kita punya kekayaan, kita punya posisi, kita punya segala sesuatu yang kita inginkan dalam dunia ini. Tetapi kita perlu mengingat bahwa besok atau kapan saja semua itu bisa hilang dari hidup kita. Hari ini kita bisa sehat, tetapi besok bisa jadi kita sakit. Hari ini kita bisa bekerja, tetapi besok kita bisa tidak bekerja.
Tidak ada yang pasti dari semuanya itu. Dan satu-satunya yang tidak berubah dan satu-satunya yang pasti dari semuanya itu hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Dunia bisa saja berubah. Dunia bisa saja beralih dari satu hal kepada hal yang lain. Tetapi kita harus berpegang kepada yang tidak berubah itu. Hanya Yesus Kristus yang tidak berubah. Karena itulah maksud utama dari kitab Pengkhotbah, bahwa hari ini kita bisa saja begini, tetapi besok kita bisa saja seperti itu. Karenanya jangan pernah berpegang, mengandalkan, atau berdiri teguh di atas hal-hal yang gampang berubah. Berdirilah teguh di atas hal-hal yang kekal adanya. Yang kekal itu yaitu Yesus Kristus. Hal kedua dari maksud pengkhotbah dari bacaan ini adalah pengkhotbah mau menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia ada dua perbuatan atau tindakan, yaitu positif pun negatif. Kita bisa melihat mati adalah positif, lahir adalah positif, lalu mati adalah negatif. Kalau demikian, mari kita melihat bagaimana cara kerja Allah di balik semuanya itu. Bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Apakah berarti bahwa Raja Salomo sebagai penulis dari kitab ini berpikir atau bersikap negatif terhadap sifat duniawi? Tentu jawabannya tidak. Bahwa Raja Salomo mau mengatakan Tuhan membuat semuanya itu dalam rangka untuk mengenal kasih dan perbuatan Tuhan, untuk melihat cara kerja Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itu kita bisa melihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dari sudut pandang Allah. Bahwa segala sesuatu di luar Allah adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari jika di luar Allah adalah sia-sia. Mari kita melihat semuanya itu di dalam sudut pandang Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kesia-siaan menurut bacaan ini adalah sesuatu yang pasti bagi kita karena kita menjalaninya di dalam terang kasih Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar tentang firman-Mu pada saat ini Tuhan, bagaimana pengkhotbah menggambarkan tentang kesia-siaan, bahwa di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Biarlah kami boleh melihat semuanya itu di dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami belajar bahwa untuk melihat kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, harus di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam cara pandang Tuhan. Ajari kami untuk semuanya itu Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini, berkatilah kehidupan kami. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan, biarlah kasih dan pemeliharaan-Mu terus boleh kami alami dan boleh kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Ajari kami untuk taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajari kami untuk berpegang teguh di dalam firman kebenaran-Mu. Dan biarlah langkah kaki kami dengan pasti berjalan di dalam iman, pengharapan, dan kasih daripada Tuhan saja. Biarlah kasih dan setia-Mu terus menyertai kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, dan terus kami mendoakan pemerintah kami, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan kami menjalani hidup karunia-Mu. Apapun adanya Tuhan, biarlah kami terus berpegang
di dalam iman yang teguh kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Teruslah taat melakukan protokol kesehatan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin.